Mbak Risti, kesibukannya sekarang ngapain aja, jarang banget kelihatan. Sekarang lagi jarang kelihatan karena memang kan lagi PPKM kemarin, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang pasti ngurusin anak-anak di rumah tetap. Terus sekarang memang proyeknya banyaknya kerjaannya di sosial media. Tetap ngurusin butik sih, jadi paling banyaknya lagi ngurusin butik aja. Kalau syuting emang sudah dibatasin atau gimana? Memang kan sekarang lagi kayak gini ya, jadi lagi banyaknya fokusnya buat YouTube sama buat Instagram gitu-gitu sih. Tapi masih ada yang ngajakin nggak sih Mbak buat balik lagi ke? Masih sih kalau kayak sinetron, terus misal kayak film itu masih, cuma memang kan dibatasin dan memang kayak gara-gara PPKM biasanya dari kemana aku lagi banyak nyanyi juga nggak bisa nyanyi kemana-mana gitu kan. Jadi banyak di rumah ya, berkreasi di rumah dulu sekarang. Kalau suami sendiri dengan aktivitas ini seperti apa, gimana? Bahas yang lain boleh nggak? Oh, maksudnya dibatasin atau enggak? Kasih tahu lagi silaturahmi Iya. tempat tadi gitu kan kita mirip. Oh gitu. Oke, ya diceritain. Hari ini lagi silaturahmi ke sini. Kita hari ini tadi lagi bikin konten ya. Iya, betul, silaturahmi. Jadi lagi silaturahmi. Tadi masya Allah makanannya enak banget, dan juga insya Allah kita mau bikin project buat cover-cover nyanyi juga di sini. Itu sih lokasi sendiri. Iya, jadi tadi ngobrol buat lokasi. Tadi juga sama teman-teman. Mungkin pengen cover lagi apa sih? Ini pasti. Iya pasti. Udah disiapkan berarti. Doain aja ya berkah. Oh iya. Terima kasih. Iya. Mbak Risti, Mungkin iya. Anak sekarang anak-anak bagaimana kabarnya, Mbak? baik, sehat semua. Ya pasti karena anak sekolah di rumah ya lebih fokus buat ngurusin mereka di rumah, sekolah dan kegiatan mereka. Dengan sekolah online sendiri bagaimana, Mbak Risti? Sama sekolah online sih awal-awalnya pasti adaptasi, tapi sekarang sih kalau sama sekolah sama kegiatan udah bisa diatur. Mungkin yang mereka kangen cuma karena PPKM nggak bisa, mereka ada kegiatan kayak les musik ataupun olahraga yang nggak bisa mereka ambil. Jadi semoga PPKM-nya berakhir, terus pandeminya juga berakhir biar mereka bisa kegiatan. Menghadapi kesulitannya seperti apa, Mbak Risti? Nggak ada kesulitan sih, kayaknya hidup tuh dijalaninnya, apapun yang terjadi jalanin aja. Yang penting terus menyertakan Allah dalam kehidupan kita dan anak-anak, itu aja. Mbak Risti sudah kangen banget nggak sih untuk syuting lagi gitu? Kangen sih pasti kangen, tapi juga kan sekarang semuanya udah pakai teknologi ya, jadi kayaknya buat ngilangin kangen itu sih kita masih bisa bikin konten-konten atau project yang lain di sosial media gitu sih. Ngebagi waktunya mungkin gimana sih Kak Rizky kalau misalnya sama anak dengan kerjaan? Karena kerjaannya di rumah, anak-anak jarang ditinggal juga kan. Kayak gini kan hari ini cuman kita hari ini silaturahmi, ada makan, tadi sekalian pemotretan juga dan bikin konten itu aja. Mungkin anak-anak kelihatan udah ada nggak sih yang kayak sama kayak Mbak Rizky? Pasti lah ya, kayaknya gue nggak akan jauh dari bawah sih. Jadi ya pasti ada yang suka nyanyi, ada yang suka musik, ada yang suka olahraga, dan ya suka mulai cerita nih kayak acting atau apa segala macam ya pasti. Tapi memang buat aku kurikulum mereka dulu aja yang penting. Tapi aku sebagai orang tua tidak akan memaksakan mereka mau jadi apa. Terserah mereka mau jadi apa selama mereka tahu di mana Tuhannya siapa dan mereka harus kemana. Sudah mulai kelihatan yang berarti, Mbak Risti? Udah. Berarti diarahkan juga ya Mbak Rizky ya? Hah? Maksudnya diarahkan juga? Sudah mulai kelihatan berarti mengarahkannya, Mbak? Kalau aku pribadi sebagai ibu, aku merasa bahwa mereka punya pilihan mereka sendiri untuk mau jadi apa nanti. Tugas aku sebagai orang tua kan cuman kita mendidik dan juga mengarahkan mereka mau kemana. Makanya Arsen suka olahraga, mereka semua sekarang tuh aku lesin olahraga dan musik. Tapi kan kelihatannya nanti mana yang lebih suka musik, mana yang suka olahraga, mana yang suka pelajaran sekolah. Ya biarkan mereka yang pilih. Mbak Risti, anak-anak kan sudah mulai tumbuh dewasa besar gitu. Gimana sebagai orang tua Dalam merawat hidupnya pertumbuhannya seperti apa? Yang pasti bersyukur ya, apapun itu di masa-masa sekarang ini waktunya kita buat bersyukur terus yang terjadi. Jadi nggak bisa ngeluh lama-lama kayak aduh nggak bisa mendidik anak seperti seharusnya, nggak apa-apa karena mereka juga mengerti nanti ini pandemi juga bakal jadi cerita buat mereka nanti bahwa di masa mereka pernah ada masa mereka harus sekolah di rumah beda sama mamanya dulu gitu. Jadi apapun itu pasti ada hikmahnya, ada berkahnya, dan aku yakin kok buat orang-orang yang bersyukur bakal tetap dikasih nikmat sama Allah. Jadi kalau didik sama anak-anak, mereka sekarang udah adaptasi dan happy. Yang penting mereka tetap happy dan happy. Satu lagi, Mbak Risti, memberi pengertian ke anak-anak mengenai adanya PPKM seperti ini, nggak bisa kemana-mana, ke mall nggak bisa Aku bisa gitu. dikasih penjelasan kayak awalnya mereka pakai masker itu susah, tapi akhirnya kalau buat aku sebagai orang tua itu kita memang harus pakai cinta tapi tegas gitu ya. Jadi memang kalau memang harus mereka pakai masker ya harus pakai masker. Kalau mereka nggak boleh kemana-mana ya harus dijelaskan. Karena sebenarnya anak-anak tuh bukan cuman kita atur, kita bilang nggak boleh, tapi bisa kalau dijelasin. Dan mereka yang kecil pun nanti Cila 3 tahun pun tetap ngerti kalau nggak boleh kemana-mana harus pakai masker dulu. Terus sekarang kita nggak bisa lagi
bersentuhan secara santai sama orang-orang, mereka bisa. Makanya ya pendekatannya dengan ngobrol dan lain-lain. Terakhir mungkin berarti dengan cerita lama nantinya mungkin ada nggak sih tips dari Oke, mungkin tipsnya untuk membuat mereka nggak bosan, ingat bahwa anak-anak tuh bukan perlu mainan seberapa mahalnya, tapi mereka perlu waktu orang tuanya. Karena biar gimana pun kita sibuk sama sesuatu, tapi waktu tuh jalan terus. Kita nggak bisa tahan kita buat, oke nih sekarang aku mau karir 5 tahun, jadi anakku berhenti dulu jangan tumbuh, kan nggak bisa. Jadi kita yang harus atur waktunya sebaik-baiknya, dan aku percaya semua ibu pasti tahu yang terbaik buat anaknya. Semua caranya pasti beda, tapi percaya ibu tahu yang paling baik buat anak. Jadi semangat terus, tetap sehat terus, dan jangan lupa bersyukur. Oke, assalamualaikum. Terima kasih.